Musibah kebakaran melanda pemukiman warga Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Warga panik menyelamatkan harta bendanya. Kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api semakin membesar lantaran bangunan rumah terbuat dari bahan semi permanen. Sebagian warga berjibaku memadamkan kobaran api menggunakan alat seadanya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Sebagian lagi hanya bisa menangis meratapi harta yang ludes terbakar. Dari keterangan warga, api tiba-tiba membesar tanpa diketahui asalnya. Peristiwa tersebut sempat membuat warga panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Jauh ya, sekitar ya dari ujung sini gitu. Itu akibat apa sih, kompor gas apa listrik, Bu? Saya juga kurang tahu dari api kompor gas, nggak tahu dari Ini dari rumah siapa sih, Bu? Terjadi kurang tahu. Besar aja. Maaf ya, Setelah menerima laporan warga, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Petugas pun langsung menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran juga hanguskan sebuah warung makan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Diduga kebakaran tersebut akibat kebocoran pada tabung gas. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Memasang regulator gas, namun di situ terjadi kebocoran saat pemasangan. Dan di sebelahnya ada kompor sedang menyala sehingga gas itu menyambar dan akhirnya membakar warung ini ya. Satu warungnya habis, mungkin belakang juga untuk tempat tinggal. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 12 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tabung gas berukuran 12 kg meledak di dalam rumah warga di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan tersebut, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar dan 2 bangunan rumah porak-poranda. Dua rumah porak-poranda akibat ledakan tabung gas di Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Beberapa rumah lainnya juga terdampak ledakan tersebut. Peristiwa itu juga membuat seorang ibu rumah tangga alami luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, ledakan berasal dari tabung gas 12 kg yang bocor. Peristiwa itu terjadi diduga akibat kurangnya ventilasi udara. Kuatnya ledakan sempat membuat panik warga sekitar. Kencang banget gitu, setelah kita lari keluar kita kira ada apa, tahu-taunya udah terjadi hal seperti ini gitu. Terus ibu-ibunya teriak di dalam, bilang tolong. Soalnya memang udah jadi kebakar seluruh tubuhnya, ada luka di pelipis ini, jidatnya di sini luka, itu udah berdarah semua. Akhirnya kita bersihin di sini sebelum diangkat ke rumah sakit. Kasus ledakan gas ini kini ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, korban meninggal dunia akibat terbakarnya KM Barcelona 5 bertambah jadi 5 orang. 3 korban sudah teridentifikasi, sementara 2 lainnya belum teridentifikasi. Memasuki hari kedua pasca KM Barcelona 5 terbakar Minggu siang, tim Basarnas masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa itu mencapai 5 orang. Ya, saya baru mendapat berita 5 orang, ya, tapi saya belum melihat ya. Tapi udah satu itu. Sebanyak 3 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah Asna Lavea, Zakaria Tindi Gulangi, dan Juliana Gumolung. Sementara 2 korban lainnya yaitu Levi Aiba dan Hamen Langinang masih dalam proses pencarian dan belum teridentifikasi. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian dengan mengerahkan 23 personel, terdiri dari tim Basarnas, 2 personel TNI Angkatan Laut dan 1 personel TNI Angkatan Darat.
KM Basuna 5 terbakar di Pulau Talise, Minahasa Utara saat dalam perjalanan dari Kepulauan Talaud menuju Manado. Dalam peristiwa ini total terdapat 580 penumpang termasuk kru. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi dan dirawat di 4 rumah sakit di Manado. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre demi beras murah di Yogyakarta. Setiap warga ini mendapatkan jatah 20 kg beras bantuan pemerintah yang disalurkan Bulog. Antrean warga terjadi di kantor Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Warga antusias untuk mendapatkan paket bantuan beras yang disalurkan Bulog. Bantuan pangan yang pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini sangat dinantikan warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Lumayan Mas, terima kasih dari rumah mahal. Dari mahal berapa emang tuh pasaran itu? 15.000. Bisa membantu perekonomian masyarakat ya. Sama yang banyak anak ya lumayan bisa kalau saya sehari Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. 2025 baru kali ini periode untuk penerimaan bulan Juli dan Juli. Jadi masing-masing setiap bulan menerima 10 kilo sehingga setiap KPM sekarang menerima 20 kilo. Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan kartu keluarga serta surat undangan dari kecamatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Bahkan polisi melakukan pengejaran di jalan kampung yang cukup gelap disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur. Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan sepeda motor hasil pembegalan. Tak hanya satu, polisi menangkap 4 pelaku. Komplotan pelaku begal dan curanmor ini diringkus di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan polisi, komplotan ini sudah beraksi di sejumlah tempat, termasuk di Jembatan Suramadu yang meresahkan masyarakat. Di depan gang, terus yang satunya itu agak jauh. Setelah saya masuk ke gang, yang membawa sajam itu langsung lari ke depan saya. Itu udah menodongkan senjatanya. Waktu itu saya langsung merebutkan sepeda saya ke pelaku. Terus saya lari mengambil kunci itu. Di wilayah Bangkalan yang bersangkutan sudah pernah diamankan di tahun-tahun sebelumnya dan menjalani 1 tahun 6 bulan. Mereka melakukan aksinya, tadi disampaikan hasilnya digunakan untuk judol dan juga hal-hal negatif lainnya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.